Selamat pagi, siang, malam, Pasuka Pandia selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Richard Teddy Datalulugule dengan NIM 2304074, Prodi Logistik Lautan, kelas LKA 4 dari kampus daerah Serang. Di video ini saya ingin memenuhi tugas untuk menjelaskan materi yang telah diberikan, yaitu The Bible on Leadership. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana sih pandangan Alkitab tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Alkitab itu merupakan kepemimpinan dipandang sebagai topik penting yang banyak dipelajari, dengan fokus pada karakteristik seperti kejujuran dan integritas sebagai kriteria utama sebagai seorang pemimpin. Nah, sebagai contoh pemimpin berintegritas yang ada di Alkitab, yang kita tahu itu adalah ada Nabi Nuh, Musa, dan Ayub. Mereka adalah contoh pemimpin yang menunjukkan integritas. Sedangkan Yudas sebagai tokoh Alkitab adalah contoh pemimpin yang gagal dalam hal ini. Seorang pemimpin harus memiliki karakter yang jujur dan berintegritas, karena ketidakjujuran dapat merusak adaptasi, reputasi, dan menyebabkan masalah yang lebih besar. Jadi, apa sih tujuan ataupun visi menurut Alkitab sebagai seorang pemimpin? Jadi, pemimpin yang efektif itu memiliki tujuan yang jelas, yang memberikan arah dan inspirasi dalam pekerjaan mereka. Kita dapat bisa melihat dari contoh tokoh Alkitab, yaitu Nabi Nuh dan Musa, yang menunjukkan bagaimana tujuan dapat memotivasi tindakan yang mereka lakukan. Selanjutnya di sini adalah pemimpin harus mengutamakan orang lain. Jadi, mereka harus punya pengorbanan untuk orang lain. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan orang lain seperti yang dilakukan oleh tokoh Alkitab, yaitu Esther, yang dimana ia berani mengambil resiko demi keselamatan dari bangsanya sendiri. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang melayani. Konsep servant leadership menekankan pentingnya melayani orang lain dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah kindness dan compassion, kebaikan dan kasih sayang. Jadi, pemimpin harus menerapkan prinsip lakukan kepada orang lain seperti yang ingin dilakukan kepada diri sendiri dalam kepemimpinan mereka. Dan pemimpin yang baik itu menunjukkan kasih sayang dan juga empati kepada orang lain, termasuk musuh mereka sendiri, seperti yang dicontohkan oleh Yesus dan juga Daud. Selanjutnya, ada kerendahan hati, yang dimana di sini menjelaskan pemimpin yang rendah hati harus dapat mengakui kelemahan dan meminta bantuan, yang menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Lalu, untuk yang komunikasi. Nah, di sini pemimpin harus memiliki komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik itu adalah kunci dalam suatu kepemimpinan, termasuk mendengarkan dan menyampaikan pesan dengan jelas. Nah, selanjutnya dalam menghadapi tantangan. Kita mungkin memiliki kesulitan sebagai pembentuk pemimpin. Nah, pengalaman sulit itu dapat mengasah kemampuan kepemimpinan dan membentuk karakter yang kuat, seperti yang dialami oleh tokoh Alkitab Daniel dan juga Mesak. Mungkin sekian dari video penjelasan saya.
mengenai materi The Bible on Leadership. Terima kasih, sekian, selamat pagi, siang, dan malam.